Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak pasar modal Indonesia, dan live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com. Dan inilah Market Review selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Keuangan resmi memberlakukan aturan mengenai pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi sistem elektronik. Dengan demikian, seluruh pelanggan layanan digital akan mulai dikenakan pajak sebesar 10%. Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan aturan mengenai pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi sistem elektronik atau PMSE pada hari Rabu kemarin. Dengan demikian, seluruh pelanggan layanan digital akan mulai dikenakan pajak PPN hingga mencapai sebesar 10%. Pihak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa transaksi yang masuk dalam kategori PMSE ini diantaranya ialah layanan aplikasi streaming musik dan film seperti Netflix, Spotify, Joox, Amazon Prime Video, serta penyedia jasa video, Zoom, yang akan diberlakukan pajak bagi para konsumen mulai bulan Agustus mendatang. Sementara itu, hingga saat ini pihak kementerian menyatakan sebanyak 6 perusahaan telah bersedia untuk memulai pungutan PPN di awal periode, di mana penunjukan perusahaan digital dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki kesiapan infrastruktur serta bisa melakukan kebijakan tersebut. Seperti diketahui, berdasarkan peraturan Ditjen Pajak tahun 2020, para pelaku PMSE ini wajib menarik pajak pertambahan nilai kepada konsumen jika nilai transaksi bernilai lebih dari 600 juta rupiah dan jumlah traffic mencapai sebanyak 12.000 dalam setahun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini mengenai pajak digital dan dinamika ekonomi digital di Indonesia, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Hestu. Selamat pagi Mas Wiki Adrian. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Pak Hestu, sehat selalu ya Pak? Ya, sehat Alhamdulillah, Mas sehat juga ya. Baik, oke. Pak Hestu, mengenai PPN yang diterapkan untuk perusahaan digital yang kemudian sudah lama beroperasi di Indonesia tapi kemudian tidak memiliki kantor representatif. Alasannya di balik pengenaan pajak ini seperti apa Pak Hestu? Ya, pertama yang mungkin perlu saya luruskan, PPN atas produk digital dari luar negeri seperti ini, yang 10% itu bukan sesuatu ketentuan baru. Jadi berdasarkan ketentuan yang ada selama ini pun, kalau orang di Indonesia, badan di Indonesia, siapapun di Indonesia memanfaatkan produk-produk digital yang berasal dari luar negeri, itu sebenarnya sudah terutang PPN 10%. Sama seperti kalau impor barang berwujud pun dicegat di bea cukai, bayar dulu 10% PPN impornya, nah baru boleh memanfaatkan. Jadi bukan barang baru. Problemnya adalah yang selama ini terjadi adalah bahwa di ketentuan kita itu, undang-undang PPN kita, customer di Indonesia ini yang harus setor sendiri PPN-nya 10%. Nah, dalam konteks yang seperti bisnis to bisnis, ini sebenarnya sudah cukup berjalan. Karena kan kalau bisnis itu kemudian ada di pembukuannya, berutang PPN, nah nanti pengawasan kantor pajak kan jelas, kalau nggak dibayar disetor PPN-nya mungkin nanti akan ditagih. Nah, yang retailer, customer yang umum, yang masif ini, nah inilah nggak pernah berjalan. Kalau Anda langganan film begitu ya, atau mendownload film 50.000, harusnya bayar PPN 5.000 kan gitu, 10%. Ini yang nggak berjalan. Nah, oleh karena itu, maka melalui Perpu 1 Undang-Undang Nomor 2 2020 itulah mekanismenya kita ubah. Kita meminta kepada perusahaan dari luar negeri, perusahaan digital dari luar negeri itu ketika menjual produknya ke customer di Indonesia, mereka yang akan memungut PPN 10%-nya, mereka pungut, mereka setor ke negara dan lapor. Nah, ini mekanismenya seperti itu. Ya, baik, artinya nanti mungkin akan ada penambahan biaya langganan jika kemudian yang melakukan pungutan langsung adalah si operator ataupun perusahaan-perusahaan digital ini kepada konsumennya, Pak Hestu. Ya, kalau yang sekarang kan, nah sebenarnya nggak bisa dibilang ada penambahan 10% secara eksak seperti itu ya. Kalau yang sekarang pun kalau Anda juga sudah setor 10%, atau perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan itu sudah sekitar 10%, sebenarnya kan sudah sama gitu ya.
Nah, kemudian ketika ini dipungut oleh yang dari luar negeri, apakah nanti benar-benar nambah 10%, kan itu masalah bisnis, perhitungan di mereka juga. Mereka bisa menambah atau udah include di dalam harga yang selama ini pun mereka berikan kepada customer-nya di Indonesia. Nah, di situ kira-kira. Jadi nggak bisa dibilang bahwa pasti akan nambah 10%, nggak juga gitu, Mas. Baik, ya secara mandatori ini kemudian menjadi sebuah kebijakan yang memang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia gitu ya, walaupun mereka kemudian tidak memiliki kantor representatif. Sejauh mana ini akan menimbulkan iklim fairness, Pak Hestu? Artinya untuk perusahaan-perusahaan yang existing, perusahaan digital yang ada di Indonesia gitu ya, yang memang mereka punya kantor representatif dan lain sebagainya. Jika kemudian kita bedakan dengan Netflix dan juga Spotify, mereka tidak punya kantor representatif di Indonesia. Sejauh mana kebijakan ini nantinya akan menciptakan iklim fairness di ekosistem ekonomi digital di Indonesia? Nah, itulah. Jadi kalau saya tadi cerita mekanisme, nah sebenarnya yang Anda sampaikan tadi ini tujuan utama dari mekanisme yang baru ini, penunjukan PMSE dari PMSE ya istilahnya, atau perusahaan digital luar negeri untuk memungut PPN. Nah, memang tujuan utamanya adalah memberikan level playing field yang baik antara produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan digital Indonesia dengan yang dari luar negeri. Yang di Indonesia selama ini karena mereka ada di Indonesia dan pemungutan PPN-nya sudah ada jelas dan ini sudah berjalan dengan baik. Yang dari luar negeri ada kelemahan yang tadi kalau pembelinya itu customer secara umum, retailer seperti itu nggak jalan. Nah, ini menimbulkan ketidakadilan. Yang di dalam negeri pasti dipungut PPN, yang dari luar negeri belum tentu jalan pemungutannya. Nah, dengan menunjuk mereka sebagai pemungut yang dari luar negeri, nah ini kita ingin memastikan terjadinya suatu level playing field atau menjadi fair antara yang dari luar dengan yang di dalam negeri sendiri. Begitu, Mas. Ya, Pak Hestu, masih ada beberapa segmen. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.